Inggris adalah, pertama, jika kalian ingin mengajarkan gramatika, grammar, maka pastikan grammar itu grammar yang paling elementer. Apa itu namanya? Ya pasti kalian sudah tahu. Grammar elementer adalah grammar-grammar ya tenses, apa lagi? Ya tenses saja sudah cukup. Kemudian beralih ke speaking skill. Apa yang disebut dengan elementary speaking skill? Maka isinya adalah, ada yang tahu? Elementary speaking skill, introduction, ya kan? Apalagi? Awas jangan berpikir ini English for young learners ya. Ini English, basic English. Isinya paling introduction. Apalagi setelah introduction? Asking for direction. Kan begitu. Nah, ketika kalian membuat satu setting bab bahasa Inggris, misalnya membuat satu bab 1 bahasa Inggris, bab 1 bahasa Inggris. Tujuan instruksionalnya adalah, pertama, siswa diharapkan mampu mengenali apa misalnya, bukan mengenal orang lain dari usia, nama, dan alamat, ya kan? Itu tujuan kompetensi dasarnya. Yang kedua, siswa bisa memahami konsep dasar gramatika dalam bahasa Inggris yang benar. Yang ketiga, siswa bisa menulis secara gramatika, melafalkan secara benar tentang introduction. Nah, dari 3 ini, maka kalian harus bisa membuat konsep yang panjang dalam sebuah instruksi pembelajaran. Gitu. Jangan banyak-banyak tujuan instruksional itu. Ya. Misalnya, bab 1. Ada yang bisa menjawab enggak? Biasanya kalau satu bab dalam bahasa Inggris isinya apa aja? Halo? Ada yang bisa menjawab enggak? Dalam satu bab, biasanya isinya apa aja dalam buku ajar itu? Materi, Pak. Iya, materi. Masa? Halo? Ada yang tahu? Biasanya, konten yang ada di dalam buku ajar bahasa Inggris, yang paling umum, pertama adalah teks. Teks adalah bertujuan untuk membangun kemampuan siswa dalam membaca. Membaca, Pak. Iya, dalam membaca. Nah, teks itu ada 2 macam, ada text reading, ya kan? Text reading itu kan menggiring anak-anak untuk bisa membaca. Nah, ada lagi teks dialog. Teks dialog itu termasuk teks bukan? Teks, tapi teks itu dengan tujuan agar anak mengucapkan, menirukan, dan melakukan peragaan pada sebuah dialog. Itu. Yang kedua, biasanya dalam satu teks isinya apa lagi? Halo? Ya?
Halo. Yang kedua, isi buku bahasa Inggris biasanya apa aja yang kedua? Selain teks? Soal. Iya materi, kita kan lagi belajar material English book. Ya materi Atu, Linda, Nisa. Pertanyaan latihan. Hah? Pertanyaan soal. Iya, latihan-latihan gitu kan. Jadi sebetulnya begini, latihan itu juga banyak macam-macamnya. Ada latihan yang bersifat assessment, ada latihan yang bersifat apa? Praktikum, praktis. Kalau ada peragaan bahasa Inggris, dialog di depan kelas, itu namanya apa? Latihan bukan? Latihan, tapi latihan itu tidak disebut sebagai latihan assessment, itu hanya latihan dari bagian dari pembelajaran. Ada latihan yang terukur, itu namanya assessment atau evaluation ya. Itu berupa butir-butir soal. Butir-butir soal yang mengacu pada apa? Pada bab yang sedang diajarkan begitu. Ya itu namanya buku konten buku. Oke, ada pertanyaan? Halo? Nanti kita mulai minggu depan sudah mulai ini ya, sudah mulai pakai pendekatan apa, mau membuat buku gitu ya. Biar cepet. Halo, ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, sekarang begini. Apakah kalian punya e-book pembelajaran? E-book bahasa Inggris? Nggak ada, Pak. Nggak punya. Nggak ada. Apakah di samping kalian ada buku bahasa Inggris? Ada. Nisa yang punya ya? Coba Nisa bukakan satu chapter aja, kemudian jelaskan isinya apa aja. Di buku bahasa Inggris yang Nisa punya. Buka aja. Nggak apa-apa, LKS itu bagian dari buku. Oke. Oke, sambil nunggu Nisa ya. Gini, buku ajar itu memiliki semacam legalitas apa ya, standar ya. Kalau LKS itu memiliki legalitas standar nggak? Enggak. Buku ajar itu agar dia memiliki legalitas standar, maka buku itu harus memiliki apa namanya? International Standard Book Number yang sering dikenal dengan ISBN. Ya. Buku itu memiliki standar internasional. Nah, standar internasional itu apa? Halamannya, settingnya, ya, penggunaan kertasnya dan semuanya, covernya begitu. Kemudian bahasa pada buku ajar itu tidak seperti bahasa pada buku formal. Oke? Buku ajar yang baik disusun mengikuti apa? Mengikuti tujuan kurikulum. Itu ciri-ciri buku ajar. Apalagi buku ajar yang baik itu diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Itu begitu buku ajar tuh. Jadi kalau kalian punya buku bagus, buku ajar yang bagus,
cover-nya bagus, tapi tidak diterbitkan oleh penerbit, maka itu memang buku, ya, tetapi buku itu diragukan. Kenapa? Karena penerbit memiliki yang disebut dengan reviewer. Jadi kalau buku kalian sudah terbit, artinya buku Anda sudah lolos reviewer dan editor, gitu. Kemudian buku yang lolos ISBN adalah buku yang sudah teruji, misalnya sudah diseminarkan, sudah memperoleh semacam testimoni, ya kan. Kemudian judulnya yang dibuat tidak sama dengan judul yang sudah ada di database ISBN, tidak apalagi tidak ada atau tidak terjerat dengan plagiarisme. Nah, gitu salah satunya. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa nanya nggak? Ciri-ciri buku ajar yang lain adalah salah satunya memiliki apa? Memiliki memiliki konsep untuk menumbuhkan motivasi belajar. Bisa berupa gambar, bisa berupa desain. Ada kan buku gambar yang buku ajar yang dari desainnya anak-anak menjadi menarik. Nah, itu namanya buku itu menumbuhkan motivasi. Buku itu dikemas secara menarik. Kemudian buku itu bersifat ini ditulis nggak pada Bapak ngomong sendiri. Buku itu bersifat apa? Apa istilahnya ya? Merangsang kemandirian siswa untuk belajar secara mandiri gitu. Bagaimana murid itu bisa belajar tanpa guru dengan buku itu, maka itu adalah buku yang baik. Jangan sampai murid membaca buku sendirian dan dia tidak paham, harus selalu bertanya pada guru, maka buku itu dianggap tidak layak gitu. Begini, itu konten bahasa Inggris. Kemudian, bolehkah kita memberikan nilai-nilai lain dalam buku pembelajaran? Boleh sekali. Misalnya di pesantren, itu kan selalu ada buku bahasa Inggris, tetapi kontennya berisi dengan muatan-muatan keagamaan. Pernah lihat nggak begitu? Halo? Kalau di sekolah-sekolah umum kan biasanya bahasa Inggris isinya seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Oke. Sebentar, Bapak tuh kayaknya pernah janji ngasih kalian ini ya, referensi buku ajar kalau nggak salah. Buku ini referensi untuk pembelajaran mata kuliah ini nih, kalau nggak salah. Benar nggak, Rizal? Sebentar ya, Bapak mau cek dulu bukunya. Silakan, ada pertanyaan? Halo?
Halo? Jangan langsung gitu. Halo? Halo, Pak. Oke, suara Bapak bisa didengar nggak? Masih, Pak. Ya, Pak. Oh, masih, oke. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak capek dong ngomong begini terus. Oke. Silahkan, Malo, Nisa, Lisa Linda. Ada yang bisa ditampilkan? Tadi lah katanya punya buku bahasa Inggris. Bisa jelaskan? Ya. Iya. Oke, bacakan. Sebentar. Mm-mm. 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 Oke. Nah, berarti kira-kira itu mata mata pelajaran apa coba? Mata pelajaran bahasa Inggris kan? Hmm. Kira-kira coba. Oke, sekarang bagian Linda. Yang lain dengarkan ya. Oke, Linda coba lagi baca lagi yang pertama dari awal. Iya. Hope. Oke. Oke, stop. Judulnya I totally disagree. Oke, I totally disagree. Ada yang bisa nebak nggak dari judul itu kira-kira ada akan muncul materi apa di dalamnya? Yang lain? Opinion. Agreement, disagreement. Iya, siapa yang jawab ini? Siapa? Nurmala, siapa? Lucy. Oke, itu buku akan mengajarkan tentang agree and disagreement. Kenapa di awal diberi judul kok I totally disagree? Kira-kira dari maksud penulis apa coba? Kira-kira maksud penulis boleh. Betul, itu tujuan instruksionalnya. Nah, kenapa menulis judulnya kok I totally disagree? Nggak agree atau agreement aja judulnya gitu. Itu biar menarik. Itu biar menarik. Bahwa salah satu ekspresi agreement adalah I totally disagree untuk menunjukkan dia setuju. Kalau setuju banget, I totally agree. Atau I am with you. Nah, pasti nanti di bawahnya akan muncul ekspresi-ekspresi agree and disagreement yang banyak. Oke, berikutnya. Nisa, bacakan. Kamu sambil marut kelapa ya? Kirain sambil marut. Bacalah. Nah, stop dulu. Sudah dulu. Satu dulu. Memahami percakapan rasional, apalagi dalam kehidupan dan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian nggak paham kalimat itu tuh. Memahami percakapan rasional pada ekspresi interpersonal.
Kira-kira murid yang membaca paham nggak begitu tuh? Nggak paham. Nggak paham kan? Iya. Itu namanya instruksional begitu tuh, yang guru paham dengan baik. Iya kan? Maksud dari kalimat itu adalah bahwa dengan belajar ini, siswa memahami pola dialog yang logis. Dialog yang logis itu apa? Kalau ditanya kamu dari mana, saya jawabnya saya dari warung. Itu namanya dialog logis. Nisa Linda, kamu sedang apa? Nisa jawabnya, saya makan nasi. Logis nggak? Kurang logis. Kamu sedang apa? Jawabannya saya makan nasi. Itu bukan dialog yang logis. Dialog yang logis adalah, Nisa kamu sedang apa? Saya sedang makan nasi. Itu. Apakah Rudolf sedang membaca buku? Terus jawabannya, Rudolf sedang tidur. Itu tidak logis, karena jawaban apakah itu jawabnya iya dan tidak. Nah, itu namanya dialog yang rasional. Nah, nanti besok kita belajar bahasa Inggris lagi ya. Terus jawabannya, saya lagi di Jakarta, Pak. Itu rasional nggak? Tidak. Besok kita belajar bahasa Inggris ya. Saya lagi di Jakarta, Pak. Itu nggak rasional. Itu aja kan jawabannya yes or no. Nah, yang dimaksud dengan memahami percakapan yang apa tadi misalnya sebutkan rasional ya. Iya. Ya pokoknya kayak gitulah. Nah, nanti kalian kalau dalam membuat dialog pada sebuah buku, itu pastikan bahwa pertanyaan dengan jawaban itu harus benar-benar sistematis. Kalau pertanyaannya where, jangan dijawab when. Di mana kamu sekarang? Saya sedang makan, Pak. Itu bukan dialog yang bagus. Nah, yang dimaksud dengan memahami percakapan interaksional rasional adalah siswa bisa mengetahui dialog dengan benar. Nah, di dalam dialog itu pasti ada kontennya. Konten itu namanya apa? Konten achievement kontennya apa kira-kira? Yang akan dikuasai oleh mahasiswa dalam dialog itu. Tadi agreement and disagreement. Pasti nanti di dalamnya adalah berisi tentang dialog, mengajak anak-anak paham tentang agree and disagreement gitu. Oke, baca Linda, lanjutnya. Ya, itu blenger ya bacanya ya, pahamnya juga. Guru aja bingung begitu tuh. Ya kan? Itu maksudnya mampu mengungkapkan dengan benar ekspresi bahasa Inggris. Itu aja sebetulnya sih. Oke, lanjut. Nah, iya, oke. Apa? Wis gaduh. Panjang. Begitu tuh kalau murid diberi petunjuk begitu, belajar di rumah nggak paham. Karena itu bukan instruksional yang bagus. Itu hanya contek-contek dari konsep taksonomi Bloom, itu pasti LKS lama itu. LKS jadul. Iya enggak? Nisa Linda. Iya, gitu. Ada lagi nggak yang memiliki buku bahasa Inggris di sampingnya? Oke, udahlah nggak apa-apa.
kadang guru itu memaksakan apa yang disebut dengan kompetensi dasar atau dasar kompetensi dan sebagainya di lampiran atas. Tetapi pada sequence pembelajarannya justru tidak ada gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita masih bahas book chapter ya, masih bahas what does book chapter talk about itu. Jadi kalau chapter dalam buku itu ngobrol tentang apa, isinya apa? What is the content of the course books chapter? Halo? Halo? Oke, silahkan. Oke, Nisa Linda. Dari LKS yang di